Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Abislam Ansarullah, mahasiswa Sistem Informasi dari UINSA. Kali ini aku bakal materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama, aku bakal nyediain list materi. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, kedua ada demokrasi di Indonesia, yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara, yang keempat sistem pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir globalisasi dan tantangan kebangsaan. Apa itu kewarganegaraan? Jadi kewarganegaraan itu adalah status hukum dan ikatan politis antara individu dengan negara yang mengakhirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan status hukum seseorang sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada 4 pilar landasan dari kewarganegaraan ini. Yang pertama landasan filosofis, lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, landasan sosiologis dan kultural, dan yang terakhir ada NKRI sebagai landasan yuridis dan juga geopolitik. Sejarah perkembangan nilai fundamental dari penamaan nilai nasionalisme di pra kemerdekaan, pembentukan identitas di awal kemerdekaan, fokus pada loyalitas negara di Orde Baru, hingga penguatan nilai demokrasi, HAM, dan etika digital di era reformasi saat ini. Nilai-nilai fundamental mencakup nilai Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Nilai HAM ada pelindungan hak dan kewajiban, serta nasionalisme dan etika tanggung jawab nasional. Konsep dasar demokrasi. Kali ini kita masuk ke materi demokrasi. Berasal dari kata Yunani demos yaitu rakyat, dan juga kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat, di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan sebuah keputusan di suatu negara. Prinsip utamanya mencakup kedaulatan rakyat, kedua pemilihan umum yang bebas dan adil, ketiga supremasi hukum, dan yang terakhir serta pelindungan hak asasi manusia. Fase sejarah demokrasi di Indonesia ada 4. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Sistem kabinet di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, ditandai dengan instabilitas politik karena sering bergantinya kabinet. Lalu yang kedua ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kekuasaan terpusat pada presiden dengan ruang gerak oposisi yang sangat terbatas. Lalu yang ketiga ada Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Fokus pada stabilitas ekonomi dan keamanan, namun terjadi pembatasan ketat terhadap kebebasan politik dan juga kontrol media. Lalu yang terakhir ada era reformasi dari tahun 1998 sampai saat ini tahun 2026, ditandai dengan amandemen UUD 1945, pemilihan umum langsung presiden wapres legislatif, dengan peningkatan kebebasan pers. Demokrasi di era digital ini ada peluang dan juga tantangan. Yang peluangnya ada implementasi e-government untuk layanan publik, digitalisasi pemilu demi transparansi, serta akses informasi yang instan bagi masyarakat. Tapi ada juga tantangannya, yaitu disinformasi, polarisasi politik di media sosial, serta manipulasi opini publik menggunakan teknologi yang biasanya disebut hoax. Lalu kita ada materi yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara bentuk pelindungan dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap individu. Hak ini berkaitan erat dengan kesejahteraan, kebebasan, dan martabat manusia. Kewajiban warga negara ini tak jauh beda dengan membayar pajak dan juga menjaga keharmonisan ketertiban masyarakat yang diatur oleh hukum. Hak-hak utama ada hak dasar, hak politik, hak sosial. Lalu kewajiban warga negara ada ketaatan hukum, persatuan dan pertahanan negara, menghormati orang lain. Lalu kita masuk ke materi yang keempat,
Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah tata cara kerja lembaga negara dalam mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Landasan utamanya dasar sistem pemerintahan kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Struktur lembaga negara atau trias politikanya kita ada eksekutif dari presiden, wakil presiden, dan kementerian negara sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Lalu legislatif, DPR membuat UU, DPD aspirasi daerah, dan MPR amandemen UUD dan pelantikan presiden. Yudikatif, Mahkamah Agung dari peradilan umum, Mahkamah Konstitusi uji UU terhadap Undang-Undang Dasar, dan Komisi Yudisial pengawas hakim. Lalu kita ada materi yang terakhir yaitu globalisasi dan tantangan kebangsaan. Globalisasi adalah proses mendunia tanpa batas yang menghilangkan sekat antar negara melalui integrasi sistem ekonomi, budaya, dan juga teknologi. Faktor pendorong utamanya ada teknologi informasi, yaitu perkembangan hardware dan software yang mempercepat transfer data. Lalu ada internet dan media sosial, platform digital yang menghubungkan miliaran orang secara real time. Lalu transportasi dan perdagangan, inovasi transportasi modern dan liberalisasi pasar global. Bentuk dan dampak dari globalisasi ini ada yang pertama meliputi aspek ekonomi, pasar bebas, investasi asing, dan juga e-commerce. Budayanya pertukaran gaya hidup, lalu juga ada teknologi dari AI, big data, dan juga transformasi digital. Tapi ada juga dampak positifnya, yaitu akses informasi instan, kemajuan teknologi canggih, dan terbukanya peluang kerja global. Tapi di satu sisi kita juga ada dampak negatifnya, lunturnya budaya lokal, ketergantungan pada gadget, serta maraknya hoaks dan disinformasi. Lalu apa saja strategi untuk menghadapi globalisasi ini? Yang pertama ada literasi digital, mengedukasi masyarakat agar bijak dan kritis dalam menilai sebuah informasi. Penguatan karakter bangsa, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dan juga panduan hidup. Lalu yang terakhir ada juga pengembangan teknologi nasional, menciptakan solusi teknologi lokal untuk memperkuat kedaulatan digital di negara Indonesia. Oke, sekian dari saya. Itu saja materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.